Baik teman-teman, pagi hari ini yang mau saya sharingkan itu mengenai cara investasi saham untuk investor syariah ya. Ini video dari permintaan salah satu teman saya ya, ingin di-sharingkan bagaimana cara investasi saham sebagai investor syariah. Nah, yang membedakan syariah enggaknya sebagai investor tentunya dari mulai apa yang diinvestasikan, kemudian cara bermainnya ya. Kemudian juga kalau memang mau spesifik, ya kita juga harus menggunakan Sharia online trading system ya, sebagai media untuk transaksi. Jadi di setiap sekuritas itu ada dua pilihan, apakah memang mau akun reguler atau akun syariah. Nah, kalau untuk yang syariah, itu merupakan Sharia online trading system. Perbedaannya misalnya kita daftarnya di akun yang Sharia online trading system di salah satu sekuritas gitu ya. Nah, ketika saham itu jadi bukan lagi daftar efek syariah, maka kita bisa menjual saham itu di yang reguler. Jadi seringkali juga pihak sekuritas juga menyarankan punya dua akun, reguler maupun syariah. Tapi misalnya kita sudah terlanjur daftar di akun reguler ya, bukan yang Sharia online trading system. Itu juga sebetulnya nggak jadi masalah ya, tinggal bagaimana cara penggunaan dari aplikasi tersebut. Memang ada perbedaan. Kalau di yang syariah itu kita nggak ada istilah pinjaman uang untuk one day trading ya. Kalau yang di reguler itu dulu saya ada masih ada fasilitas, jadi 3 kali dari modal kita ya. Misalnya kita punya modalnya 3.000 bisa jadi 9.000, hanya saja kita dikenakan bunga. Nah, itulah yang membuat kita sebagai investor nggak syariah gitu. Kemudian juga kita harus memilih ya saham-saham syariah. Kita fokus di saham syariah. Terus bagaimana sih ya kita mau melihat ya, kan perusahaan juga di bursa efek itu banyak. Kalau mau dilihat ya berapa jumlah emiten yang listing di bursa efek juga banyak ya di berbagai sektor dan klasifikasinya gitu ya. Tinggal sebetulnya teman-teman fokus di yang syariah ketika ingin berinvestasi di saham syariah gitu. Nah, untuk melihatnya kita bisa lihat di sini ya, masuk ke idx.co.id ya teman-teman. Terus juga nanti kita lihat saham yang syariah ini. Nah, kita lihat indeks saham syariah itu apa aja gitu ya. Nah, indeks saham syariah sendiri itu ada sekarang ada 4 berarti teman-teman ya. Yang pertama indeks saham syariah Indonesia, kemudian ada Jakarta Islamic Index. Nah, ini yang 30 perusahaan ya. Nah, kalau saya sendiri itu yang fokusnya di Jakarta Islamic Index yang 30 ini. Kemudian ada Jakarta Islamic Index 70. Jadi saham pilihan sebanyak 70 perusahaan dari saham indeks saham syariah Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, untuk tahapannya kan ini beda-beda nih kalaupun dijelaskan ya. Ini kayak yang IDX JI 30 adalah saham syariah yang masuk dalam konstituen indeks saham syariah Indonesia tercatat 6 bulan terakhir. Kemudian dipilih lagi 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama setahun terakhir. Nah, kemudian dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Dan 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih. Nah, berarti kan ketika kita fokus di saham JI 30 juga ini merupakan hasil screening berbagai pihak ya. Sehingga ketika kita mau investasi di perusahaan yang masuk dalam kategori ini juga yang mudah-mudahan memiliki hasil yang diharapkan gitu ya. Nah, sekarang lagi ada IDX Mesh
BUMN 17. Jadi untuk yang ini khusus untuk saham-saham yang plat merah ya. Ada 17 saham konstituen yang berdasarkan ada dari saham kita. Nah, ada 17 ya. Kemudian kalau untuk ISSI sendiri ya, daftar efek syariah sendiri sebenarnya sekarang ada berapa sih gitu ya per tahun 2022. Nah, kita bisa lihat juga di sini ya, teman-teman. Kita lihat indeks apa yang mau kita cari ini. Kita lihat ISSI ya, per tahun 2022 ada berapa banyak perusahaan. Tinggal diunduh di sini ya teman-teman ya. Ini langkah pertama ya ketika teman-teman ingin menjadi sebagai investor syariah. Tentunya juga harus fokus di saham-saham syariah ya. Jangan sampai kita salah pilih saham, karena kalau salah pilih saham secara otomatis kan belum tahu ya apa yang dijual, apa yang diproduksi gitu. Kalau yang saham syariah itu sudah di screening oleh Fatwa MUI bahwa memang dari segi produk, kemudian dari segi pembiayaan untuk perusahaan sendiri yang kategori sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun sebenarnya ada juga ya secara persentase mungkin masih ada pinjaman-pinjaman dari bank konvensional gitu ya. Nah, jadi per hari ini ya, per hari ini berarti ini per 7 September 2022 ya, yang masuk dalam daftar efek syariah sebagai indeks saham syariah Indonesia per 6 September 2022 ini ya, terakhir ya per September. Nanti akan direview lagi di periode berikutnya. Nah, ada 493 perusahaan ya yang masuk daftar efek syariah. Nah, dari daftar efek syariah ini tentunya kan teman-teman akan memilih ya. Ini sudah setidaknya kalau sudah milih teman-teman di sini sudah yakin bahwa ini masuk kategori syariah ya. Tinggal teman-teman memutuskan di perusahaan mana yang akan dibeli gitu ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Kita bisa download langsung di situs Bursa Efek Indonesia biar kita nggak salah pilih ya, nggak beli kucing dalam karung gitu ya. Nah, kemudian kalau saya sendiri karena memang fokusnya di JI 30 ya, saya hanya fokus di perusahaan 30 perusahaan aja yang saya analisis. Nah, kemudian sementara ini ya, tapi nanti insya Allah saya akan screening juga yang di ISSI, kemudian juga nanti akan saya lihat ya semua perusahaan di ISSI ini yang under value perusahaan apa aja, insya Allah ya nanti akan saya bagikan lah ke teman-teman sebagai sharing saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, berikutnya setelah teman-teman ya kita sudah masuk ke situs IDX ini, udah kita lihat nih apa aja sih perusahaannya gitu kan. Nah, kemudian kita screening. Nah, kebetulan kalau saya screeningnya itu saham yang JI 30 ya. Jadi saya sudah men-screening nih. Sederhana sih cara screeningnya kalau saya pribadi ya. Jadi saya evaluasi keseluruhan perusahaan emiten yang sudah listing di Bursa Efek, kemudian secara per periode jadi keluar masuk gitu ke JI 30. Saya mulai analisis dari tahun 2011 ya teman-teman ya. 2011 saya sudah mulai menganalisis saham mana yang sudah masuk kategori syariah, khususnya Jakarta Islamic Index 30 ya. Secara dari 2011, 2012, 13, 14, nah ini sempat memang di 2015 belum saya lihat ya. Kemudian 2016 juga ini masih kosong nih. 2017 masih kosong juga. Ya karena dengan berbagai aktivitas ya jadi belum sempat. Nah, cuman 5 tahun terakhir dari 2019 3 tahun terakhir 2019, 20, 21, 22 jadi 4 tahun terakhir ini saya lanjutin ya mengevaluasinya. Nah, dari hasil evaluasi ini kemudian saya lihat ya, saya buat top score seperti ini ya teman-teman ya, dibuat top score, kemudian saya anggap yang paling prima itu yang mana gitu ya. Kemudian saya coba presentasikan gitu ya. Nah, ketemu seperti ini teman-teman. Meskipun tadi ada 3 tahun yang kosong ya.
Nah, ada yang 94%, 80% gitu ya. Nah, kita lihat nih teman-teman. Kita lihat dari segi persentase ya, berarti kan kita lihat persentasenya. Kita lihat ya teman-teman, persentase yang paling besar perusahaan apa aja sih yang masuk gitu ya, masuk dalam pilihan saya ya. Nah, saya memilih yang memang paling konsisten, kemudian yang layer kedua saya, kemudian ada layer ketiga saya ya yang masuk 80. Kalaupun mau ke 4 boleh lah nih. Ada yang secara angka 82%, 70% untuk layer-layer berikutnya. Cuman saya pilih yang biasanya 3 layer aja ya sebagai pilihan saham saya, biar saya juga fokus, karena juga luar biasa ya kalau mau analisis semuanya, kerja ekstra. Tapi nggak apa-apa kalau emang mau ini, teman-teman bisa juga memilih ya. Nah, jadi saya per hari ini ya saya fokus di yang tadi ya, yang di kategori 9 secara persentase 100%, berarti dia paling konsisten ya versi saya. Karena memang tadi ada tahun yang nggak saya analisis dari 2011 tadi, 2016, 17, 18 ya, 3 tahun berarti ya nggak saya analisis. Tapi menurut saya juga data terakhir ini bisa sebagai landasan. Jadi saya hanya fokus di perusahaan-perusahaan ini aja nih. Yang saya hijauin berarti layer 1 saya, KB Pharma, PTBA, Telkom, United Tractor, UNPR ya. Kemudian layer keduanya itu ada di ini ya. Nah, ini ada di Adro, Akra, kemudian Cepin, Inco, CBP, SMGR. Layer ketiganya ada 2 ya, cuman Indofood sama Antam dan Excel sih saya. Berarti ada layer di bawahnya yang saya pilih juga ya teman-teman. Saya pilih juga berarti di ya, nah 82% ya saya pilih juga berarti ya, 82%. Jadi berarti 4 layer ya. Nah, ada seperti teman-teman, 4 layer saya fokus di perusahaan ini aja yang saya analisis gitu. Nah, dari mulai harganya saya evaluasi per hari, kalaupun lewat kadang minimal per pekan ya teman-teman, kalau bisa per hari seperti ini tuh. Jadi saya lihat dari mulai hari per hari transaksinya berapa, tutup high price tutup harga di hari itu ya. Ini seperti ini teman-teman, saya fokus, saya lihat juga harganya ya, meskipun juga bisa dilihat di aplikasi masing-masing teman-teman ya gitu. Cuman kalau saya mempermudah seperti ini, kemudian juga biar ada gambaran seperti ini teman-teman saya buatnya. Saya target beli Antam itu 1665, target jualnya segini ya. Jadi misalnya kita transaksi dalam setahun dengan uang yang dibeli segini, ya mudah-mudahan dapat segini gitu. Seperti itu ya teman-teman. Ini target dalam tahunan nih, year ini target hasil saya dari margin trading tahunan. Seperti ini gambarannya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya sharing pagi hari ini, karena kalaupun dijelaskan semuanya mungkin insya Allah di video berikutnya sesuai dengan permintaan teman-teman ya. Nah, kalau saya ini memang secara ini ya, tadi saya ceritain saya juga masih terdaftar di yang reguler ya. Tapi ya tinggal kita, kan ibarat kita punya pisau ya, tinggal pisau itu digunakan dengan cara seperti apa gitu ya. Meskipun secara sistem bagusnya kita terdaftar di yang Syariah Online Trading System. Tapi kalau kita sudah terlanjur daftarnya di yang konvensional, yang masih reguler, ya nggak apa-apa, tinggal cara penggunaannya aja. Dan fasilitas-fasilitas yang untuk pinjaman basis bunga ya jangan dipakai gitu. Kemudian cara-cara yang nggak sesuai syariah juga jangan dipakai. Nah, itu juga
aturan-aturan itu juga teman-teman bisa cari ya, bisa download di mekanisme transaksi saham syariah. Tapi setelah saya teliti di S1 saya tempo hari ya, sebetulnya juga ketika investasi saham tinggal teman-teman sendiri apakah mengorientasikan investasi jangka panjang atau jangka pendek gitu. Saran saya sih tetap ketika investasi ya orientasinya jangka panjang, meskipun tidak menafikan ya kadang kita juga mengambil margin trading selain dari keuntungan dividen. Jadi terima kasih ya teman-teman, mudah bermanfaat. Bantu like, share, dan subscribe. Terima kasih.